Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, untuk yang baru gabung di video Mama Hasna ini membahas tentang ibu dan anak. Nah, untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya selalu dukung channel Mama Hasna dengan cara like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Oke, hari ini Mama Hasna mau cerita tentang pengalaman Mama Hasna dan suami yang qadarullah kemarin terkena COVID-19 dan harus isolasi mandiri tetap bersama anak kita Hasna masih berumur 16 bulan. Langsung aja ceritanya ya. Jadi awalnya suami yang dinyatakan positif, kemudian kami memutuskan untuk suami isolasi di lantai 2 dan aku bersama Hasna di lantai 1 karena waktu itu aku swab dan hasilnya negatif. Kemudian di hari H+1 itu aku merasa gak enak badan dan aku merasa untuk lebih menjaga diri aku dan menjaga Hasna agar Hasna tidak terpapar, karena pahit-pahitnya kalau misalkan aku ikut positif Hasna tetap negatif gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk memakai masker terus selama 24 jam di rumah selama bersama Hasna. Hari kedua aku merasa gak enak badannya itu bertambah gitu, tapi aku masih tetap positive thinking. Mungkin itu karena aku kelelahan, karena aku beberes rumah itu sendiri yang biasanya itu bersama dengan suami, dibantu suami. Karena suami harus isolasi di lantai 2, jadi semuanya itu Mama Hasna yang ngerjain gitu kan. Terus lanjut di hari ketiga aku merasa bahwa ini bukan karena aku kelelahan, ini kayak ada sesuatu yang beda di diri aku. Akhirnya di hari ketiga malam aku dan Hasna itu swab lagi, aku dinyatakan positif dan Hasna dinyatakan negatif. Gitu sebenarnya dilema banget Mams. Kenapa? Aku senang gitu kan Hasna itu negatif gitu, artinya dia sehat dan dia tidak terpapar gitu loh Mam. Tapi sedihnya itu aku mikir apakah aku harus terpisah dengan anak aku yang masih berumur 16 bulan dan masih asik gitu kan. Ternyata setelah ngobrol dengan dokter dan saran dari beberapa teman-teman aku, saran juga dari adiknya suami aku yang kebetulan tenaga medis juga berdasarkan hati nurani aku, dan juga aku lihat beberapa hari sebelumnya itu Hasna sempat bersin-bersin dan batuk walaupun sehari intensitasnya hanya 1 atau 2 kali gitu. Tapi untuk menjaga dan untuk ketenangan diri aku dan untuk kebaikan kita semua, akhirnya aku memutuskan Hasna tetap bersama kita untuk isolasi mandiri di rumah. Itu bukan karena kita ingin mencelakakan Hasna, bukan, tapi karena memang itu sudah dipertimbangkan matang-matang dan sudah berdasarkan rekomendasi atau saran dari dokter gitu. Karena waktu itu Hasna memang masih ASI dan kebutuhan ASInya Hasna itu harus tercukupi juga. Jadi kita memutuskan untuk tetap bersama Hasna, isolasi mandiri bertiga bersama Hasna gitu. Tapi kita harus tetap menjaga prokes selama kita di rumah. Jadi kita selama 14 hari kita isolasi mandiri di rumah, aku dan suami selalu pakai masker terus, dan kita harus sering ganti masker. Terus rajin-rajin cuci tangan ketika kita mau nyopin makan Hasna atau kita mau bermain sama Hasna gitu. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan terus. Namun yang jadi agak sempat galau gitu, karena kan pakai masker 24 jam dalam waktu 14 hari itu bukan hal yang mudah ya Mams ya. Karena itu udah sampai jerawatan-jerawatan aku ya, dan udah bener-bener gak betah sebenarnya, tapi kita tetap bertahan demi kebaikan semua. Dan Hasna juga waktu hari kelima aku udah mulai galau itu, dia sempat bersin-bersin dan flu selama 1 hari. Tapi alhamdulillahnya udah dibawain obat dan vitamin dari dokter. Jadi aku dinyatakan positif, dokternya udah ngasih paracetamol untuk jaga-jaga dan udah ngasih obat batuk dan ngasih vitamin. Jadi dokternya udah ngasih tahu kalau misalkan nanti terjadi gejala-gejala bisa dikasih obat ini. Untuk vitaminnya tetap diminum setiap hari gitu. Jadi kita sudah prepare dari sebelumnya gitu. Tapi alhamdulillahnya flu-nya itu cuma 1 hari dan besokannya udah sembuh gitu, dan dia sama sekali nggak rewel dan nggak terlihat sakit gitu. Dia tetap sehat dan alhamdulillahnya, walaupun kita nggak swab ulang gitu,
Walaupun Hasna mungkin kita nggak tahu dia positif atau negatif saat dia flu itu, karena kita berdua kan memang positif dan Hasna bersama kita gitu, kemungkinan untuk positifnya memang tinggi. Tapi aku memutuskan untuk nggak swab lagi karena Hasna udah obatnya sudah dikasih oleh dokter, dan aku tuh sebenarnya kasihan banget kalau sampai anak sekecil itu tuh harus di swab berkali-kali, karena waktu swab yang pertama itu pun dia sampai berdarah-darah yang sampai dipegangin banyak orang gitu karena dia berontak waktu di swab itu. Jadi aku memutuskan untuk gak swab, yang penting kita isolasi mandiri sampai kita benar-benar sehat, supaya tidak menularkan ke orang lain gitu. Dan alhamdulillahnya kita bisa isolasi mandiri dan bisa sehat lagi, dan Mama Hasna bisa bikin video ini lagi, bisa share ke kalian moms. Semoga video ini bermanfaat buat moms semua. Jadi sebenarnya di hari ke-5, 6, 7 itu suami aku tuh sempat drop ya moms ya. Jadi dia jalan dari kamar ke kamar mandi itu udah ngos-ngosan, udah capek, udah keringetan yang keringet dingin, dan pernah ke dapur dia mau pingsan gitu mam, karena saking capeknya gitu kan. Terus nafasnya dia pendek-pendek gitu moms. Aku sebenarnya takut ya, karena aku nggak tahu kalau ternyata COVID itu seperti itu, karena yang aku alamin waktu aku sakit itu, alhamdulillahnya aku dikasih kekuatan oleh Allah, alhamdulillahnya lebih sehat daripada suami, jadi bisa tetap melakukan aktivitas, bisa tetap masak, dan bisa menjaga Hasna dan suami aku. Nah terus ketika itu alhamdulillahnya datang dokter dari klinik yang waktu aku swab, karena aku sering WA-an ngasih tahu keadaan suami, dan waktu itu dicek tekanan darahnya 100 dan dicek oximeter, oksigennya 96. Jadi kita memutuskan untuk tetap isolasi mandiri di rumah bersama-sama. Nah, tapi setelah hari ke-7 itu alhamdulillahnya keadaannya semakin membaik sampai kita udah selesai masa isolasi 14 hari, dan alhamdulillah kita berdua sudah bebas masa isolasi selama 14 hari itu. Aku bersyukur sekali dan terima kasih sekali buat semua orang yang sudah mensupport Mama Hasna. Untuk mom semua, yang mungkin kita nggak pengen hal ini terjadi, tapi kalau misalkan hal ini terjadi ke kalian, satu yang paling penting, kalian itu nggak boleh panik moms. Walaupun ini memang sebenarnya bikin kita panik ya kan, tapi kita harus positive thinking, nggak boleh panik. Terus kita harus sering konsultasi dengan tenaga medis, bahagia, harus ceria, dan harus tetap semangat buat sembuh supaya bisa cepet sehat dan bisa tetap beraktivitas kembali gitu. Untuk Hasna, alhamdulillahnya juga sampai 14 hari kita isolasi, dan alhamdulillah cuman ada flu itu aja. Dan jadi untuk mom semua, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.